Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal latihan TIU 6 figural. Yang pertama adalah figural analogi. Soal 1. Ini kita lihat ya. Ini untuk yang gambar sebelah kiri soalnya ada 3 sisi, kemudian menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dari 3 menjadi 6 ya. Berarti ada plus 3 di sana. Nah, jadi kalau 4 di sini kemudian jadi berapa? Kalau kita mengikuti plus 3, artinya di sini ada 7. Kita cari yang sisinya 7. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut nomor 2. Soalnya adalah segitiganya sama ya. Kemudian menjadi hitam. Jadi sudah jelas jawabannya adalah A. Ya. Kemudian yang nomor 3. Dari satu kotak menjadi 2 kotak hitam. Ini juga sudah jelas ya, jawabannya adalah E. Lanjut nomor 4. 4 kotak kemudian menjadi 9 kotak dengan kotak hitam ada 6 dan putih ada 3. Artinya kalau kita lihat 4 kotak ini ada di sini ya. Artinya ada pertambahan ini. Jadi kalau ini ada pertambahan di sini juga dengan hitam yang lebih dominan. Yang ini ya. Jadi jawabannya adalah D ya. Kita lihat awalnya tuh yang ini. Kemudian ada tambahan ini dengan dominan yang hitam. Jadi jawabannya adalah D. Atau kalau mungkin kita lihat di sini ada hitam 2 menjadi 6 ya. 2 hitam kemudian menjadi 6 hitam. Artinya di sini kalau 1 hitam artinya hitamnya akan tambah banyak ya. Nah, kalau A ini nggak mungkin karena tidak ada putihnya. Yang B ini putihnya terlalu banyak. Yang C putihnya kebanyakan. Yang E juga putihnya kebanyakan. Jadi yang benar adalah D. Lanjut. Lingkaran ini oval tapi dia horizontal menjadi vertikal. Jadi ini segi 6 menjadi jadi lonjong ya. Ini jelas ya, C. Kemudian nomor 6 bisa kita lihat ini adalah pencerminan ya. Artinya jawabannya juga di sini adalah pencerminan. Yang mana yang memenuhi? Hitamnya di bawah, yang di bawah hanya C dan D. Yang memenuhi adalah bulatnya juga. Ini perbedaannya kan bulatnya ya. Nah, bulatnya ada di bawah ini. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini salah ya. Nah, kemudian yang nomor 7. Yang pertama yang kita lihat 3/4 lingkaran ini dicerminkan. Jadi yang ini juga dicerminkan. Berarti pilihan yang mungkin adalah B, C, dan D. Lalu kita lihat yang awalnya 2 hitam di sini menjadi 1 hitam 1 putih. Artinya yang 2 hitam ini menjadi 1 hitam 1 putih. Artinya yang B salah ya. Nah, sekarang perbedaan C dan D adalah letak hitamnya ini berurutan hitam-hitam atau putih hitam. Sekarang kita lihat di sini di soalnya lingkaran ini 3/4 lingkaran ini berada di atas warna hitam ya. Berarti kita pilih yang di atas warna hitam ini, C. Ya, jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang C. Oke, lanjut. Nomor 8. Di sini
soalnya yang berbeda adalah satu kotak ini ya, yang awalnya hitam menjadi warna putih. Berarti di soalnya ini posisinya sama dengan yang ini. Ada yang hitam awalnya jadi putih. Nah, yang A, B ini sudah salah karena semuanya hitam. Jadi tinggal C, D, dan E. Kemudian apa yang membedakan dari ketiga ini adalah segitiganya. Di sini kotak. Apakah ada perubahan? Tidak ada ya. Perubahan posisi tidak ada di sini. Jadi tetap kotaknya yang di atas. Seperti yang E salah. Tinggal C dan D. Kemudian segitiganya kita lihat. Ini menghadap ke kanan. Kemudian di sebelah sini dia menghadap ke kiri. Artinya ini menghadap ke kanan. Kemudian jadi menghadap ke kiri. Jadi jawabannya adalah D ya. Karena yang C ini dia menghadap ke kanan, harusnya dicerminkan menghadap ke kiri. Nah, lanjut nomor 9. Kita bisa lihat gambarnya ini. Yang awalnya horizontal menjadi vertikal menjadi horizontal. Artinya ini yang horizontal jadi vertikal ya, seperti ini. Jadi semuanya sudah vertikal dan warnanya hitam karena putih jadi hitam. Artinya yang mungkin adalah A, C, dan E. Kemudian yang membedakan adalah yang kecilnya ini. Ini ya. Nah, di sini awalnya 1 menjadi 2. Artinya awalnya 1 menjadi 2. Jadi yang tepat adalah yang A. Oke, lanjut nomor 10, soal terakhir untuk analogi. Kita lihat yang ini ya. Awalnya seperti ini. Kemudian dia dibalik ke ini ya. Nah, karena yang besarnya tetap di sebelah kanan. Artinya yang besarnya ini dibalik menjadi ke sini ya. Besarnya sebelah kiri. Kemudian yang besarnya sebelah kiri adalah B, D, dan E. Sekarang yang membedakan adalah, coba kita lihat yang mirip seperti keran ini. Ini dicerminkan ya. Oke. Jadi ini juga dicerminkan. Artinya cerminannya adalah yang B. Ya, jadi jawabannya adalah B. Karena yang D ini tidak dicerminkan, yang E cerminkan tapi dia ke atas, bukan ke samping ya. Jadi E salah, jawabannya adalah B. Jadi itu ya kunci jawaban untuk soal figural analogi. Sekarang kita lanjut ke soal figural ketidaksamaan. Nomor 1. Ini kita diminta mencari satu gambar yang tidak memiliki kesamaan dengan gambar yang lain. Nah, nomor 1, kalau kita perhatikan, ini gambar A, dia memotong ya. Jadi garis awalnya itu yang selain yang ada tanda panahnya itu memotong segi empatnya. Nah, yang C juga, yang D juga, yang E juga. Nah, yang enggak yang B. Ya, jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 2. Nah, ini juga sudah pasti A ya. Karena yang B ini sudut dari segitiga itu menyentuh sisi lingkaran ya. Nih. Nah, kecuali yang A dia ada di dalam lingkaran. Oke, nomor 3. Kita bisa lihat ini ada lingkaran, dia tanda panah ya. Menyentuh tanda panah, menyentuh, menyentuh. Nah, yang E tidak ya. Jadi jawabannya jelas E. Oke, lanjut nomor 4. Sini kita bisa lihat yang berbeda adalah yang C ya. Karena kita perhatikan objek yang bulat hitam ini. Ini di luar segitiga tapi dalam segi 4. Ini juga di luar segitiga dalam segi 4. Nah, yang C dia di dalam segitiga dan di dalam segi 4. Nah, ini yang D di luar segitiga dan di dalam segi 4. Ini juga di luar segitiga dan di dalam segi 4. Oke, jawabannya C. Kemudian nomor 5, kita cari yang berbeda
Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, ini hanya 4 ya. Ada 4 garis, ini ada 5, 5, 5, dan 5. Sini jawabannya adalah yang E ya. Oke, nomor 6. Coba kita perhatikan, ini sepertinya rotasi ya. Kita perhatikan titik yang ini saja nih, yang runcing ya. Ini ada di, kalau kita ini rotasi berlawanan arah jarum jam ke sana ya. Artinya dia ada di sebelah kiri atas. Ini kita rotasi ke searah jarum jam. Ini menjadi kiri atas juga ya. Jadi begini dia. Ini yang ada bulatan di sini ada yang runcing ya. Kemudian yang C kita rotasi ke sana ke arah jarum jam. Ini berbeda ya. Dia runcingnya ada di sebelah kanan, sementara yang bulat ini atasnya sebelah kiri. Artinya C ini sudah berbeda dengan A dan B. Jadi bisa dipastikan C adalah jawabannya. Nah, kalau yang D kita putar sedikit berlawanan jarum jam, dia runcingnya di sebelah kiri. Kemudian yang belokannya ini sebelah kanan. Yang E juga sama, kita putar berlawanan arah jarum jam, dia runcingnya sebelah kiri ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7. Ini juga sepertinya rotasi. Coba kita lihat posisinya seperti ini ya. Yang B kita rotasi berlawanan arah jarum jam juga sama seperti ini. Yang C kita rotasi sedikit ke kanan, jadinya seperti ini juga. Yang D kita rotasi sedikit ke kanan, jadinya seperti ini juga. Yang E, nah yang E ini dia cerminan ya, jajar genjangnya dengan A nih. Jadi jawabannya adalah E. Oke, seperti itu ya, gampang. Nomor 8, kita lihat lagi, ini semuanya ada gambar bangun datar, kemudian ada garis, ada 2 garis. Sekarang kita lihat yang berbeda. Kalau kita lihat, ini garisnya tidak tegak lurus ya. Yang B ini tegak lurus, artinya dia 90 derajat sudut yang dibentuk. Yang C tidak tegak lurus. Yang D juga tidak tegak lurus. Yang E juga tidak. Nah, yang tegak lurus adalah yang ini nih, seperti ini. Dia bentuknya, dan di sini sudut yang dibentuk itu 90 derajat semuanya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B, yang berbeda dari gambar-gambar yang lainnya. Kemudian nomor 9. Nomor 9 kita lihat yang berbeda. Ini jelas ya, D ya. Karena yang lain itu tidak saling apa namanya? Tidak saling menyentuh lingkarannya. Ini ya, ini terpisah. Nah, yang D ini dia saling menyinggung. Dia saling menyinggung garis-garisnya nih. Ini jawabannya D ya. Oke, jelas. Kemudian yang 10, kita lihat cari gambar yang berbeda dari gambar lainnya. Ini jelas yang D ya. Karena ini dia ada di dalam, tidak menyinggung garis-garis di luarnya. Ini kan A, B, C itu semuanya menyinggung, yang E juga. Oke, jadi jawabannya D. Oke, itu ya kunci jawaban dan pembahasan dari soal figural ketidaksamaan. Selanjutnya kita masuk ke soal figural serial. Nomor 1. Nah, ini untuk yang figural serial, jadi ada 9 kotak ya. Kita diminta untuk melengkapi. Nah, kalau kita lihat di baris pertama ya, di baris ini bentuknya sama ya, segi 5. Yang kedua segi 3, artinya di sini adalah segi 6, artinya yang D ini sudah salah. Kemudian kita lihat di masing-masing baris ada putih, hitam, dan ini selang-seling, apa ya namanya ya. Kemudian di sini hitam, putih, kemudian selang-seling hitam putih. Ini hitam,
putih, kemudian ini hitam putih, berarti di sini adalah hitam ya. Di sini hitam, artinya antara A dan B. Sekarang yang berbeda adalah dalamnya. Nah, dalamnya di sini bulat. Yang pertama adalah bulat segi 4. Yang kedua bulat segi 4 bulat. Artinya ada 2 bulat dan 1 segi 4. Artinya di gambar terakhir ini di sini ya adalah bulat ya, karena di sini sudah bulat dan di sini segi 4. Artinya yang tersisa adalah yang bulat, yang ini ya. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 2 kita perhatikan ya. Ini gambar pertama dikurang gambar kedua sama dengan gambar ketiga ya. Jadi gambar pertama dikurang gambar kedua sama dengan gambar ketiga ya. Gambar pertama yang ini sama yang ininya hilang, jadinya ini. Oke, coba yang kedua, yang ini hilang dan ini hilang, jadinya sisa ini. Oke, artinya yang ketiga ininya hilang, ininya hilang. Nah, jadi yang mungkin adalah, kan ini hilang ya, jadi yang mungkin hanya B, C, D. Yang membedakan apa? Ini ya, yang ininya polos ya. Yang polos berarti sisa yang B dan D. Yang C sudah salah. Bedanya apa? Yang B dia masih ada yang ini. Nah, harusnya dia sudah tidak ada ya. Nih. Di sini harusnya dikurangin sama yang ini. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita lihat gambar ini ditambah dengan gambar di sini, ini sama dengan gambar ketiga, tapi garis yang ininya berubah jadi bulatan. Nah, sama ya, ini ditambah garis silangnya berubah menjadi bulatan. Oke. Nah, makanya yang ini gambar yang bawah ditambah silangnya jadi bulatan. Jadi yang paling tepat adalah yang D ya. Oke, lanjut. Nomor 4. Ini yang lengkap adalah yang baris ketiga. Polanya adalah ini gambar plus kali plus. Artinya di tanda-tanda sini juga adalah yang bentuknya kali dan kali. Yang kali dua-duanya adalah gambar A, gambar B salah, gambar C, gambar D salah, E juga salah. Artinya sisa C atau A ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Di gambar ketiga ini ada 1 hitam, 2 hitam, kemudian nggak ada. Nah, artinya gambar di baris 1 dan 2 ini ya harus ada yang di 1 di sini adalah yang ada 1 ya. Gambar yang baris 1 harusnya ada 1 yang hitam. Nah, yang memenuhi adalah yang C ya. Karena ini kan ada 2 hitam yang pilihan A. Nah, sementara sudah ada di sebelah kiri atas. Jadi yang A bukan. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Maka yang kedua di sini, yang di tengah di sini adalah yang kosong. Nah, ini kan di C, benar ya. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut. Nah, ini masih soal figural. Nah, kalau kita lihat ini polanya nggak ke gambar kanan ya. Yang gambar 1 ini menjadi gambar ini artinya dia dirapetin nih ya. Dirapetin tapi garis tengahnya hilang. Ya, ininya hilang garis tengahnya. Nah, kemudian dirapetin lagi jadi gabung dia posisinya ya. Jadi begini. Nah, maka yang ini digabung tapi garis tengahnya hilang. Nah, kira-kira yang mana teman-teman?
Yang tepat adalah yang mungkin adalah yang ini ya, A. Ini B salah karena harusnya ada garis di sini. Yang C salah karena yang garis tengahnya ini tidak hilang ya. Yang D sama dengan A, jadi ini mungkin. Kemudian yang E salah karena hilang garis ininya ya. Oke, sekarang kita lihat yang baris ketiga. Ketika digabung ini dirapetin, garis tengahnya hilang harusnya ya. Nah, antara A dan D kita lihat. Nah, yang D dia garis tengahnya masih ada, teman-teman ya. Jadi yang D salah. Masih ada garis tengahnya, ini harusnya ini enggak ya. Jadi ini salah, jawabannya yang benar adalah A. Oke, lanjut soal berikutnya. Ini serial yang melanjutkan ya. Kita perhatikan bintangnya, pertama di sisi kiri bawah, kemudian kiri atas, kemudian kanan atas, kanan bawah, artinya di sini nanti yang bawah ya. Yang bawah tengah ada yang A. Langsung ya, jawabannya adalah A. Lanjut. Nomor 7, coba kita perhatikan satu objek. Kita lihat yang bulatannya ya. Bulatannya ini di kiri tengah, kemudian kiri ujung atas, kemudian ke tengah atas, kemudian ini ditanyakan di sini pindah ke kanan tengah. Artinya yang di sini adalah yang gambar keempat adalah kanan atas pojok. Yang kanan pojok atas adalah hanya satu, teman-teman, hanya E ya. Jadi jawabannya adalah E. Oke, jadi cukup lihat satu objek. Kemudian nomor 8, kita lihat lagi. Ini hitam, tengah atas, kemudian putih, kanan atas pojok, kemudian bergerak lagi ke bawahnya, kanan tengah. Di sini kita nggak tahu, kemudian pindah ke tengah bawah. Artinya dia di ujung sini, teman-teman ya. Sebelum pindah ke tengah, jadi perputarannya ya begini aja. Ya, searah jarum jam. Kemudian tengah bawah, apakah hitam atau putih? Gambar satu hitam, putih, hitam, artinya sini putih ya. Jadi yang tepat adalah yang D. Oke, seperti itu ya. Lanjut nomor 9. Ini kita coba lihat satu objek. Ini ada tanda segitiga. Semakin maju ya dia. Nah, artinya nanti ini udah sampai di ujung, artinya ini gambar keempat dia di seperempat terakhir. Seperempat terakhir adalah gambar hanya C saja ya. Yang ini kan salah, yang A salah, B salah, C, D salah karena di ujung, E juga salah. Jadi yang paling benar adalah C ya, gitu ya. Jadi cukup memerhatikan satu objek saja. Nah, nomor 10, nomor terakhir A. Ini ini juga mudah ya, teman-teman, semuanya menghadap ke atas, hitamnya, panahnya ya. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, artinya di sini adalah 6. Yang 6 hanya pilihan yang E ya. Nah, jadi sudah pasti jawabannya adalah yang E. Oke, cukup sekian ya teman-teman untuk pembahasan soal figuralnya. Semoga teman-teman bisa memahami soal ini dengan baik dan nantinya bisa menjawab soal-soal figural dengan mudah sehingga ini bisa menjadi ladang poin buat teman-teman semua. Oke, sekian video pembahasan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.